Pernahkah kita merasa sudah bersikap adil kepada semua murid, tetapi ternyata masih ada anak yang tertinggal? Pernahkah kita memberi perlakuan yang sama kepada semua siswa, namun hasilnya tetap berbeda? Hari ini sebuah gambar sederhana akan membantu kita memahami mengapa pendidikan inklusif bukan hanya tentang mengajar semua anak di kelas yang sama, tetapi tentang memastikan semua anak benar-benar bisa belajar. Tiga gambar ini tampak sederhana, hanya anak-anak yang sedang menonton pertandingan di balik pagar. Tetapi di balik gambar ini ada pesan besar tentang pendidikan, keadilan, dan masa depan anak-anak kita. Dan setelah memahami gambar ini, mungkin cara kita memandang murid di kelas tidak akan pernah sama lagi. Pada gambar pertama, kita melihat tiga anak berdiri di belakang pagar. Mereka memiliki tinggi badan yang berbeda. Ada anak yang tinggi, sedang, dan pendek. Lalu masing-masing diberikan satu kotak dengan ukuran yang sama. Sekilas ini terlihat adil, karena semua anak mendapat bantuan yang sama. Inilah yang disebut dengan equality atau kesetaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang menganggap keadilan berarti semua orang diperlakukan sama. Semua siswa diberi tugas yang sama. Semua siswa diberi waktu yang sama. Semua siswa diberi cara belajar yang sama. Tetapi apakah hasilnya benar-benar sama? Kita bisa lihat pada gambar anak yang tinggi dapat melihat pertandingan dengan mudah. Anak yang sedang mulai bisa melihat, tetapi anak yang paling kecil masih kesulitan. Artinya, bantuan yang sama belum tentu menghasilkan kesempatan yang sama. Di sekolah pun sering terjadi seperti ini. Guru menjelaskan dengan satu cara, memberi soal yang sama, menuntut semua siswa memahami materi dengan kecepatan yang sama. Padahal setiap anak berbeda. Ada yang cepat memahami lewat mendengar, ada yang perlu melihat gambar, ada yang perlu praktik langsung. Ada yang membutuhkan pengulangan, dan ada anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan dukungan lebih spesifik. Kalau semua diperlakukan sama persis, maka sebenarnya belum tentu adil. Nah, pada gambar kedua kita mulai melihat perubahan. Kotak yang diberikan tidak lagi sama rata. Anak yang tinggi tidak membutuhkan bantuan tambahan. Anak yang sedang mendapat satu kotak, dan anak yang paling kecil mendapat lebih banyak bantuan. Hasilnya, sekarang semua anak bisa melihat pertandingan. Inilah yang disebut dengan equity atau keadilan. Equity bukan berarti semua mendapat hal yang sama, tetapi semua mendapat apa yang mereka butuhkan untuk berhasil, karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Dalam pendidikan inklusif, equity sangat penting. Ada siswa yang cukup mendengar penjelasannya sekali, tetapi ada siswa yang perlu dijelaskan berkali-kali. Ada siswa yang bisa membaca soal panjang, tetapi ada yang lebih mudah memahami lewat gambar. Ada siswa yang mampu bekerja mandiri, tetapi ada yang membutuhkan bantuan pendampingan. Dan itu bukan berarti mereka malas atau tidak pintar, tetapi mereka hanya membutuhkan dukungan yang berbeda. Misalnya, ketika guru memberikan tugas menulis, ada siswa yang langsung bisa menulis satu halaman, tetapi ada anak dengan hambatan belajar yang bahkan menulis satu paragraf pun sangat sulit. Kalau guru memaksa semua anak menghasilkan hal yang sama, anak itu mungkin merasa gagal setiap hari. Tetapi jika guru memberi dukungan sesuai kebutuhannya, maka anak itu juga bisa berhasil. Kadang yang dibutuhkan seorang anak bukan tekanan, melainkan kesempatan. Bukan dibandingkan, tetapi dipahami. Dan inilah gambar yang paling kuat pesannya. Pada gambar ketiga, anak-anak tidak lagi membutuhkan kotak, karena pagar penghalangnya sudah diubah, lingkungannya yang diperbaiki. Inilah yang disebut dengan inclusion atau inklusif. Pendidikan inklusif bukan meminta anak menyesuaikan diri sepenuhnya terhadap sistem, tetapi sistemlah yang belajar menyesuaikan diri agar semua anak bisa ikut. Fokusnya bukan memperbaiki anak, tetapi menghilangkan hambatan. Misalnya, jika ada siswa kesulitan membaca, apakah solusinya hanya memaksa dia membaca terus? Ataukah guru bisa menyediakan audio, gambar, atau pendampingan? Jika ada siswa yang sulit duduk diam, apakah langsung dianggap nakal? Ataukah kita mencoba memahami kebutuhan belajarnya? Inklusi berarti semua anak diterima, bukan hanya hadir di kelas, tetapi benar-benar menjadi bagian dari pembelajaran, merasa aman, merasa dihargai, dan merasa bahwa dirinya mampu.
Dalam pelatihan pendidikan inklusif tingkat mahir, kita belajar tentang dukungan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dukungan tingkat 3 diberikan kepada murid yang membutuhkan bantuan lebih intensif. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka memiliki kebutuhan yang lebih spesifik. Tujuan dukungan tingkat 3 bukan memberi label kepada anak, tetapi memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena setiap anak berhak belajar, setiap anak berhak berkembang, dan setiap anak merasa diterima. Mungkin selama ini kita berpikir adil berarti memberi semua anak hal yang sama, tetapi gambar ini mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa keadilan bukan tentang kesamaan, melainkan tentang kesempatan. Pendidikan terbaik bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang nilainya paling tinggi, tetapi tentang apakah semua anak memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Karena setiap anak layak dilihat, layak didengar, layak dipahami, dan layak berhasil. Bukan anak yang harus berjuang sendirian menyesuaikan diri dengan sistem, tetapi kitalah yang harus membangun sistem yang membuka ruang bagi semua anak. Dan mungkin inilah makna sesungguhnya dari pendidikan inklusif.